Pahlawan selalu diceritakan sebagai pemenang. Tapi bagaimana jika cerita bermula dari Ed, seorang porter alias pengangkut barang yang nasibnya selalu sama, di-kick dari party pahlawan karena jobnya. Nggak sekali, dua kali, tapi udah 100 dunia, endingnya selalu sama. Tapi sebenarnya ini adalah syarat buat dia dapetin satu skill dan pulang ke dunia asalnya. Setelah dari dunia ke 100, harusnya dia bisa pulang ke dunia asalnya. Tapi endingnya malah digantung. Saat itu, dia dapat kesempatan buat balik ke dunia manapun yang udah dijelajahi Ed. Dan dia memilih dunia pertama, tempat di mana semuanya dimulai. 10 tahun telah berlalu di dunia itu. Dunia memperoleh kedamaiannya dari Raja Iblis. Tapi saat Ed melangkah lebih jauh, dia menemukan fakta yang mengejutkan, di mana kota yang pernah ia temui dulu udah hancur menjadi reruntuhan. Dan kenyataannya lebih menyakitkan datang ke dia. Kalau parti pahlawan yang dulu mengusirnya telah kalah. Semua meninggal, kecuali satu orang elf bernama Tia. Sesaat setelah dia tahu lokasinya, Ed langsung mengunjunginya. Setelah Ed sampai, pertemuan mereka bukan sekedar reuni. Hari itu, Tia nggak menyangka seseorang yang telah lama Tia cari keberadaannya berada tepat di depannya saat ini. Perasaan syukur, bahagia, dan sedih campur aduk jadi satu. Bagi mereka, itu adalah pertemuan antara masa lalu dan penyesalan. Dan secara nggak sengaja, tiba-tiba Ed ngungkit masa lalunya saat dia di-kick dari party dulu olehnya. Mendengar ini, Tia nggak membela dirinya. Dia meminta maaf atas perbuatannya dulu ke Ed. Dia menyadari betapa berartinya orang yang dia usir dulu. Hari itu, dia mengungkapkan kebenarannya, di mana setelah Ed diusir dan menghilang, mereka nggak pernah menemukan pengganti yang sebanding, hingga akhirnya seseorang menawarkan dirinya dan menjadi porter baru mereka. Sayangnya, di saat-saat paling krusial, dia justru mengkhianati mereka dan kabur membawa semua perlengkapan dan meninggalkan mereka di hadapan Raja Iblis. Hari itu, Alexis, sang pahlawan, memilih menyelamatkan Tia. Dan hanya Tia yang hidup, satu-satunya orang yang selamat tanpa meminta untuk diselamatkan. Namun, tragedi masih belum selesai bagi Tia. Seolah-olah ini seperti sebuah hukuman bagi Tia. Tubuhnya perlahan hancur dari dalam, sebuah efek samping dari kekuatan rahasianya yang ia gunakan saat melawan Raja Iblis. Saat ini, ia berada di ujung harapan hidup. Dan saat itu, Ed menyadari satu hal. Dia menyesal. Sepeninggalnya dia justru menciptakan konsekuensi pahit bagi mereka. Beberapa saat setelah itu, monster dengan jumlah yang gak kehitung menyerang. Kali ini, Ed gak berdiri lagi di belakang. Dia maju, bukan sebagai porter lagi, tapi sebagai seseorang yang gak sanggup kehilangan lagi. Di sisi lain, ia tetap berusaha untuk pergi ke Ed, melindunginya, gak peduli apapun kondisinya. Dua orang yang sama-sama ingin menyelamatkan satu sama lain karena takut merasakan kehilangan yang sama. Setelah Ed berhasil mengalahkan semua monster, ia memohon sebuah permintaan terakhir yang sederhana untuk mengantarkan dia ke wilayah iblis. Setelah mereka sampai, ternyata tempat tersebut adalah tempat di mana Alexis meninggal. Di balik batu besar, mereka bertukar cerita tentang sebuah masa seandainya mereka berhasil menciptakan kedamaian, tentang masa depan yang gak akan pernah terjadi. Tia ingin melihat rumah Ed, ia ingin berjalan bersamanya kembali, dan suara Tia sudah tidak terdengar lagi, hanya menyisakan kenangan yang telah lama hilang. Hari itu, Ed telah kehilangan rekan, sekaligus seseorang yang ia sayangi. Dia masih mempertanyakan kenapa ini semua terjadi, termasuk pemberian skill terakhirnya. Hari itu Ed sadar kalau inilah jalannya. Dengan lantang, Ed menggunakan skill tersebut untuk saatnya kini. Ia memperbaiki kesalahannya. One more game. Sebuah kesempatan terlarang untuk mengulang semuanya. Dan pertama kalinya kini, Ed nggak akan lari lagi. Dia akan memperbaiki semuanya. Ed kembali ke awal, ke titik di mana semuanya belum terjadi, di mana saat ia belum dikenal, di sebuah kedai tengah kota dengan jubahnya,
Ed bertemu lagi dengan seseorang yang seharusnya sudah tiada, Alexis, sang pahlawan. Kali ini, Ed tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama. Sekedar porter yang nantinya dibuang lagi. Kali ini, dia pengen sejajar sebagai rekan. Untuk itu, Ed di sini menantang Alexis buat sparring. Syaratnya sederhana, daging di piring yang dibawa Ed harus sampai jatuh. Langsung tanpa basa-basi, dari sparring yang kedengarannya sepele, tapi berubah jadi duel yang sengit. Ibarat orang yang telah ditakdirkan sebagai pemenang, melawan orang yang tahu kapan harus jadi pemenang. Hari itu, Alexis untuk pertama kalinya merasa ada seseorang yang bisa menyamainya, bahkan mungkin mengunggulinya. Tapi pertarungan itu sebenarnya berat sebelah, karena pedang Ed gak mampu mengimbangi. Jadi ya, pada akhirnya, dagingnya jatuh ke tanah. Pemenangnya tetap Alexis. Setelah sparring itu, Ed bertemu dengan anggota party lainnya, Gonzo dan Tia. Sosok yang tidak akan pernah dia lupakan. Dan tanpa sadar, air mata Ed menetes. Bukan karena lemah, tapi karena ada perasaan rindu, penyesalan yang menyelimuti perasaannya. Melihat ini, Tia awalnya sempat khawatir. Tapi ya, Ed menutupinya dengan alasan sederhana, kalau dia masih belum percaya bisa diterima di party pahlawan. Meskipun begitu, Alexis kembali mengujinya. Kali ini, sebuah tugas untuk membeli satu barang dengan 1 koin emas. Di perjalanannya, dia ditemenin dengan Tia. Sepanjang perjalanan, ada perasaan gak asing bagi Tia saat melihat Ed. Ngelihat ini, Ed sempat mikir, apa jangan-jangan Tia itu ingat masa lalu? Tapi jawaban Tia, meskipun dia elf yang hidupnya ratusan tahun, ada kenangan yang gak bisa dia lupakan. Dan kalau kenangan itu terlalu kuat, maka kenangan itu gak akan hilang meskipun setelah kematian. Kenangan itu akan membekas di jiwanya. Perasaan nostalgia, seolah-olah pernah menghabiskan waktu yang lama di suatu tempat bersama Ed. Setelah kembali ke penginapan, mereka mulai menyusun rencana untuk melawan Raja Iblis. Tapi kali ini semuanya akan berbeda. Ed tahu masa depan, dan dia tahu harus mulai dari mana. Dimulai dari berburu rockworm untuk mendapatkan maksudnya mithril, buat bahan pembuatan senjata terkuat mereka. Setelah selesai dapat materialnya, di sini mulai semakin janggal karena Ed justru mengajukan dirinya sebagai penempa senjata mereka. Kayak nggak masuk akal. Itulah yang dirasain Alexis. Tapi dia lebih memilih untuk menahan diri. Dan setelah senjatanya telah selesai, ternyata ada mata-mata dari pasukan Raja Iblis yang udah lama memantau. Tanpa banyak basa-basi, langsung eksekusi di tempat. Dan ya, musuh tewas mengenaskan. Dari sini, Alexis akhirnya bertanya satu pertanyaan yang ia tahan selama ini. Apa yang selama ini disembunyikan Ed? Karena senjata yang ia pakai itu nggak masuk akal sebenarnya. Tapi kenapa nggak dimaksimalin potensinya? Dan Alexis memintanya untuk bertemu dengannya secara pribadi. Sewaktu ketemu Alexis, dia menunjukkan pedangnya dan ternyata pedang yang dipakai Alexis itu bukan senjata suci asli, melainkan replika yang dibuat sedemikian rupa. Jelas ya, ini kelemahan besar kalau pasukan iblis tahu. Oleh karena itu, Alexis menundukkan tubuhnya. Dia memohon untuk membuatkan pedang yang lebih bagus untuknya. Seseorang yang diharapkan sebagai pahlawan, sang karakter utama, justru merendahkan dirinya di hadapan seseorang karakter yang memilih menjadi figuran. Alexis sadar betapa besarnya harapan umat manusia untuk ia pikul. Hari itu, Alexis bukan berbicara sebagai pahlawan, tapi hanya orang biasa yang ingin menjadi pahlawan bagi mereka yang menaruh harapan besar untuknya. Tekad yang dia tunjukkan membuat Ed sadar kalau Alexis masih tetap manusia biasa yang butuh dukungan. Ed gak mau membuatkan senjata untuk Alexis, tetapi dia lebih memilih untuk mencari senjata suci yang asli, pakai kompas artefaknya. Dan bayarannya adalah dia meminta tolong untuk mengalahkan Raja Iblis dan bawakanlah kedamaian dunia ini. Dua pria yang memiliki tekad yang sama, seseorang yang diharapkan sebagai pahlawan dan seseorang yang menjadi pendukung untuk menciptakan panggung bagi sang pahlawan. Hari itu, mereka telah menjadi rekan sesungguhnya di party pahlawan. Setelah upaya pencarian pedang suci, akhirnya mereka sampai di tempatnya. Sebuah tempat yang cukup sakral. Pedang masih tertancap dengan kuat di batu. Ed, Tia, dan Gonzo mencoba mencabutnya, tapi gagal semua sih.
Dan saat giliran Alexis, dia dihadapkan sebuah ujian. Dia dihadapkan dengan masa lalunya saat ia terlahir di dunia, melatih dirinya setiap hari tanpa kenal lelah, terus berjuang di tengah ketidakpastian masa depan, bertemu dengan rekan-rekannya di tengah perjalanan, dan dihadapkan pada ingatan asing saat-saat ia gagal menyelamatkan umat manusia. Hari di mana ia meninggal bermandikan nama pahlawan yang selalu ia katakan kepada semua orang. Alexis tidak sadar betapa mahalnya amanah dan beban tanggung jawab moral untuk memikul nama pahlawan tersebut. Saat itu, Alexis sempat ragu-ragu. Dia sadar kalau dia nggak istimewa, sama seperti lainnya. Tapi siapa yang bilang kalau orang yang berjuang untuk menjadi istimewa lebih rendah daripada orang yang benar-benar istimewa? Maka dari itu, di saat itu juga, Alexis mengangkat pedangnya dengan tekad bahwa dia berhak menjadi orang istimewa lebih dari siapapun. Hari itu, Alexis berhasil mengangkat pedang sucinya, sebuah simbol tanggung jawab beban umat manusia bahwa dia memang ditakdirkan sebagai seorang pahlawan. Dimulailah perjalanan mereka untuk menuju pertempuran terakhir, mengalahkan Raja Iblis. Sewaktu mereka camping istirahat, mereka saling tukar cerita tentang bagaimana kelanjutan cerita mereka setelah mereka mengalahkan Raja Iblis. Bagi Tia, dia ingin traveling, keliling dunia. Bagi Gonzo, dia mau kembali ke kampung halamannya. Dan bagi Alexis, dia pastinya jadi raja. Sedangkan Ed, dalam hatinya, dia sebenarnya tidak akan tinggal di dunia ini lagi. Ed cuma menjawab ke mereka kalau dia kembali ke kampung halamannya sambil nyengir. Padahal di balik itu akan ada perpisahan yang telah menanti mereka. Begitulah Ed. Di balik konyolnya, dia bukan siapa-siapa, hanya karakter yang memilih figuran dan seorang rekan yang hanya ingin melihat rekan-rekannya selamat semua. Maka dari itu, permohonan Ed hanya satu, sebuah janji. Alexis harus berjanji kepadanya untuk mengalahkan Raja Iblis nanti, apapun caranya. Tibalah kini waktunya mereka memulai pertempuran kembali. Gak terbayang jumlah yang mereka hadapi. Semua teknik, kemampuan, berpikir mereka curahkan semua. Mereka saling melindungi satu sama lain. Meskipun rintangan yang dihadapi mereka menjatuhkan mereka, mereka bangkit lagi. Saat mereka udah di depan kastil Raja Iblis, dari sini, sebelum mereka masuk, Alexis menanyakan satu hal kepada semuanya. Bagi siapapun yang ingin berhenti, maka dipersilahkan. Karena di depan, gak akan ada yang tahu semua tetap hidup atau enggak. Di saat itu juga, Ed tersenyum kepada Alexis. Dan dia memilih mengundurkan diri untuk berjuang bersama mereka. Awalnya Tia heran ke Ed, apakah ini serius? Dan jawaban Ed, dia serius. Dia mencukupkan perjalanannya untuk sampai di sini aja. Karena dia kan harus memenuhi syarat untuk diusir dari parti pahlawan. Apalagi dia masih merindukan dunia asalnya. Sebelum mengundurkan dari pertempuran, Ed sebenarnya telah mengungkapkan rencananya kepada Gonzo, di mana dia nanti akan memutuskan untuk berhenti berjuang bersama. Ed mengungkapkan kalau kondisi mereka sekarang itu udah lelah, tidur juga kurang, belum melawan Raja Iblis aja udah babak belur ngelawan kroco-kroconya. Apakah sanggup ujung-ujungnya mengalahkan Raja Iblis nanti? Gonzo mengerti maksud Ed, dan yang terpenting adalah membawa sang pahlawan Alexis ke hadapan Raja Iblis. Maka dari itu, secara rasional, Ed meminta kepada Gonzo untuk mendukung apapun keputusannya. Setelah itu, Ed memberikan tas berat yang berisi segala perlengkapan yang dibutuhkan nanti kepadanya. Pada akhirnya Ed, sebagaimanapun dia, tetap nggak lupa pekerjaannya. Dia menuntaskan tanggung jawab utamanya sebagai porter parti pahlawan. Dari rekapan rencana tersebut, Gonzo mengajak Alexis dan Tia kembali melanjutkan perjalanannya. Tia tiba-tiba mengatakan kalau di belakang mereka, pasukan iblis mulai mengejar mereka. Dan saat itu, Alexis merasa, jangan-jangan keputusan Ed untuk menolak ikut berjuang bersama mereka adalah untuk mengorbankan dirinya, menahan pasukan iblis di belakang mereka. Jelas Alexis menolak untuk terus maju dan mau berjuang bersama. Tapi dengan sigap, Gonzo membuat barrier agar mereka tidak ikut campur urusan Ed. Ed sadar kalau dia nggak berbuat seperti ini, ujung-ujungnya pasti Alexis akan mengorbankan dia seperti perbuatannya dulu. Meskipun Alexis bersikeras awalnya menolak, dia langsung disadarkan Gonzo
bahwa pahlawan gak boleh gentar. Dia harus tetap maju karena tujuannya satu, menyelamatkan dunia. Dia nggak boleh menoleh ke belakang. Saat Alexis melihat Ed yang mulai menjauh, Ed melihatnya dan ingatlah janji kita, Alexis. Tidak peduli apapun rintangannya, tetaplah maju. Jadilah seorang pahlawan bagi umat manusia. Alexis kembali tersadarkan janji ini, dan dia akhirnya memutuskan untuk mengusir Ed dari partinya. Maka dari itu, Ed nanti harus mengembalikan pedang yang telah Alexis berikan. Sebuah janji bahwa Ed harus tetap hidup. Persyaratan telah terpenuhi. Sisa 10 menit lagi bagi Ed akan kembali. Rekan-rekan mereka kembali melanjutkan perjalanannya. Sedangkan dia tetap nggak mau meninggalkan Ed. Dia hanya bisa menangis melihat kepergian Ed. Kali ini, izinkan Ed yang akan berkorban demi rekan-rekannya. Seharusnya Ed memulai kehidupan kedua ini untuk mengukir senyuman di wajah dia. Tapi pada akhirnya Ed malah membuat dia menangis kembali. Tapi setidaknya dia dan yang lainnya akan tetap hidup. Pada akhirnya itulah Ed. Meskipun pada manga ini dia adalah seorang karakter utama, tapi pada setiap ceritanya ia hanyalah seorang karakter yang memilih menjadi figuran yang menciptakan panggung bagi sang pahlawan dan rekan-rekan dekatnya. Selamat tinggal pahlawan, meriahkan panggungnya demi masa depan umat manusia. Di lain sisi, parti pahlawan telah berhadapan dengan Raja Iblis. Mereka harus tetap maju. Sedangkan Ed, dia masih berjuang melawan pasukan iblis yang hampir nggak ada habisnya. Satu misinya dia, memastikan agar tidak ada satupun pasukan iblis yang menghalangi jalan para pahlawan. Entah apapun itu pengorbanannya, mau itu tangannya, bermandikan darah, yang pasti dia tidak mau melihat masa depan berakhir dengan tragis. Dengan kekuatannya, satu tusukan pedang terakhirnya berhasil menghabisi semua musuhnya. Dan saat itu, secara kebetulan, Ed menemukan batu besar, tempat di mana saat itu dia kehilangan Tia, kehilangan seseorang yang ia sayangi, menemui penyesalannya, dan inilah akhir perjalanannya. Ia mengambil pedangnya dan menancapkan di sebelah batu besar tersebut sebagai tempat peristirahatan terakhirnya. Selamat tinggal semuanya, jaga dirimu, Tia. Sesampainya Ed kembali, dia mendapati sebuah buku tentang catatan perjalanan mereka di dunia tersebut. Catatan heroik bahwa mereka semua masih merasakan kehilangan Ed sampai detik itu. Mereka tidak melupakan Ed. Terima kasih Ed, karena telah membuktikan bahwa sosok yang dianggap tak penting pun bisa menjadi alasan mengapa seorang pahlawan bersinar. Namun beberapa saat setelah itu, saat Ed akan memulai kembali perjalanannya, di belakangnya sesosok tidak asing menemuinya kembali. Tia, seseorang yang membuat Ed menyadari bahwa selama ini setelah dia pergi meninggalkan mereka, Tia selalu berusaha keras mencari keberadaannya, bertahun-tahun tanpa kenal lelah, menggenggam harapan yang nyaris padam, hanya demi satu tujuan, bertemu dengan Ed kembali, seseorang yang sangat berarti baginya dan mungkin telah menjadi teman hidupnya. Ternyata perpisahan bukanlah akhir, tetapi sebuah cara waktu untuk mempertemukan kembali mereka yang memang tidak ditakdirkan untuk benar-benar saling kehilangan. Terima kasih yang sudah menonton video ini hingga akhir. Terima kasih kepada Hinora Tokumi sebagai komikus yang telah memberikan sepotong moral bahwa menjadi berarti bukan tentang diakui atau tidak, tapi tentang seberapa besar perjuangan kita untuk berada di sisinya. Judul manga ini adalah Suiho Sareru Tabini Skill.